Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDCS Zeta Gundam. Seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja untuk merakitnya. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid ya atau kokoh, tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Namun sebenarnya untuk bagian bahunya ini cukup mudah digerakkan ya. Nah kayak gini, tidak seret kayak gini ya, namun tidak terlalu loose juga. Kemudian untuk desainnya sendiri tentu saja ini mengambil desain dari Zeta Gundam ya, dan menurut saya ini juga cukup akurat meskipun proporsinya jelas kalau untuk lini SD adalah tidak proporsional ya, karena bagian kepalanya memang besar seperti ini. Untuk detail-detailnya sendiri menurut saya ini cukup keren ya, seperti di bagian kepala ini. Untuk bagian matanya yang berwarna putih ini adalah parts yang terpisah ya. Namun sayang ya, seharusnya ini bisa warna hijau, namun di sini malah warna putih. Kemudian di bagian Vulcan ini berwarna hitam ya. Terus bagian seperti samping kepala ini juga bagus ya detailnya ya. Terus di bagian Vivin ini juga ada huruf Z-nya seperti ini. Menurut saya ini detailnya bagus banget, baik di bagian kepalanya, terus bagian badannya ini juga bagus. Kemudian bagian skirt maupun di bagian kakinya ini juga bagus ya detail-detailnya ya, dan di tangannya ini juga bagus juga. Dan untuk warnanya sendiri di sini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan banyak foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan sebagian besar ini adalah untuk bagian backpacknya ya. Nah kayak gini, terutama yang berwarna merah seperti ini. Kemudian ini ada matanya yang tidak saya pasang, dan ya seperti inilah untuk foil stickernya, dan tidak saya pasang semuanya ya, karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah cukup bagus. Kemudian untuk kekurangannya tentu saja masih ada ya, baik simlen maupun nakmaknya. Untuk simlennya masih kelihatan di bagian kaki ini, kanan kiri ini masih ada ya. Kemudian di bagian bahu ini juga ada simlennya, nah itu kanan kiri ini juga ada, dan di bagian belakang kepalanya ini juga ada simlennya. Kemudian untuk nakmaknya seperti di bagian kaki ini ada bekasnya ya, kayak ini masih cukup kelihatan. Di sini juga ada. Kemudian di bagian senjata kayak gini juga ada ya. Terus bagian tangannya, lengannya maupun nih bahunya nih masih kelihatan ya. Ya untuk simlen maupun nakmak sayangnya masih kelihatan ya, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Lalu selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit SD yang lainnya ya. Namun di sini hanya akan saya bandingkan dengan satu kit saja, yaitu SDCS RX782 Gundam menggunakan CS frame-nya. Dan untuk tingginya di sini hampir mirip ya, meskipun untuk Zeta Gundam ini masih menggunakan SD frame-nya. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Dan untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan pembahasan hasil rakit dari SDCS Zeta Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack yang terpasang. Dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa sedikit menunduk, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini. Sayangnya untuk miring ini tidak bisa ya, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kayak gitu. Kemudian di bagian tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya. Ini sudah mentok bagian tangannya kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus bagian bahunya ball joint bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atas bisa diputar 360 derajat, sikunya tidak ada joint. Kemudian di bagian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian badannya, di antara perut dan pinggangnya ini ada joint ya, jadi bisa diputar seperti ini. Namun tidak 360 derajat ya, karena bagian perutnya sudah menabrak bagian side skirtnya seperti ini. Kemudian untuk side skirtnya ini bisa diputar ya, atau digerakkan seperti ini. Nah, diputar kayak gini. Kemudian front skirt ini udah fix, back skirtnya ini juga fix. Kemudian di bagian kakinya ini kayak gini ya, jointnya ya, ball joint kayak gini. Seperti biasa ya, untuk SD frame kayak gitu. Bisa digerakkan seperti ini, diputar sedikit seperti ini. Kemudian di bagian pergelangan kakinya, untuk ankle armornya bisa dibuka seperti ini ya.
kayak gini. Dan bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini, diputar nggak bisa 360 derajat ya, ini sudah mentok ya. Kemudian seperti ini dan seperti ini. Oke, untuk artikulasi dari SDCS Zeta Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini cukup bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini terlihat banyak ya. Dan seperti biasanya akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama ini adalah beam rifle. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dan warnanya ini hanya warna hitam saja seperti ini. Untuk bentuknya sendiri menurut saya ini cukup keren juga. Dan bisa dipasang di tangan kanan maupun tangan kirinya. Kemudian senjata yang kedua adalah shield ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini ada dua warna ya, merah dan hitam. Dan ini bisa dipasang di bagian lengan belakang ya, kayak gini, dari belakang maksudnya, baik tangan kirinya maupun tangan kanannya. Dan senjata yang ketiga adalah beam saber, kurang lebih bentuknya seperti ini, sama seperti beam saber dari lini SDCS lainnya ya. Bentuknya hanya kayak gini saja, warna putih polos. Dan kalau mau akurat tentu saja ini harus dicat sendiri ya, di repaint sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah backpacknya ya. Di sini ada 3 bagian, kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk yang tengah ini ada semacam gimmick ya atau artikulasi di bagian sini ya, kayak gini. Dan cara masangnya adalah kurang lebih seperti berikut ini. Saya lepas dulu dari stand base-nya. Tinggal kita pasang aja di sini. Di sini ada lubangnya ya, kayak gitu. Kita pasang di sini. Kemudian yang tengah ini juga ya, seperti ini, dan satu lagi seperti ini. Nah, kayak gitu. Ketika dipasang seperti ini, bagian samping kanan kiri ini bisa digerakkan seperti ini ya, kayak gitu. Dan yang ini masih bisa dibuka kayak gini. Oke, saya kembalikan dulu. Dan pembahasan dari aksesoris dan senjata Zeta Gundam kurang lebih seperti itu saja, memang tidak banyak, namun menurut saya sudah bagus. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Zeta Gundam ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari SDCS Zeta Gundam ini menurut saya cukup bagus ya, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga, memiliki separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker. Yang sangat disayangkan adalah part berwarna putih di bagian mata ini ya. Ini adalah parts yang terpisah dan seharusnya masih bisa dibuat berwarna hijau ya. Ini menurut saya parts yang sangat disayangkan dari kit ini. Kemudian memiliki artikulasi yang cukup bagus meskipun masih menggunakan SD frame, dan memiliki senjata yang cukup lengkap ya seperti shield, beam rifle maupun beam sabernya. Kemudian untuk kekurangan seperti napak maupun simlen masih ada dan masih kelihatan, jadi perlu ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, terutama untuk kalian yang suka dengan kit SD. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk kit ini, karena memang bagus. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.